seluruh rangkaian amal soleh kita pada pagi hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu memohon kepada Allah untuk diridhoi amal solehnya. Ketika beliau akan melewati suatu lembah semut, karena beliau mengerti bahasa semut, pimpinan semut itu memerintahkan seluruh semut untuk masuk ke dalam sarangnya. Maka dengan tersenyum Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentaranya untuk tidak berjalan terlebih dahulu sampai seluruh semut itu masuk ke dalam sarangnya. Kemudian beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Di situ ada kata wa an a'mala shalihan tarda. Jadi kita beramal soleh, kita berharap diridhoi amal soleh kita oleh Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari ridho Allah. Kalau Allah ridho dengan apa yang kita perbuat, maka insya Allah kita akan memperoleh balasannya. Pada pagi hari ini kita rehat sejenak dari belajar kaifiyat sholat menurut tuntunan tarjih Muhammadiyah. Kalau dikatakan menurut tuntunan tarjih Muhammadiyah berarti menurut Al-Quran dan Hadis. Kita akan bahas satu hadis yang cukup panjang berkaitan dengan kurbannya Rasulullah SAW. Karena dalam beberapa hari kita akan menjelang hari raya kurban. Sepakat atau tetap kajian sholat? Sepakat. Baik, terima kasih atas kesepakatannya. Hadis nomor 1176. Ini penomoran berdasarkan kitab Bulughul Maram. Kitab ini adalah kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kitab yang menjelaskan aspek-aspek hukum dari hadis-hadis yang terdapat dalam Bulughul Maram. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi salah seorang sahabat bernama Anas, putra dari Pak Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini sahabat Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang datang ke rumah beliau, kemudian sholat berjamaah bersama Anas dan ibunya. Jadi Malik meninggalkan Anas dan istrinya Ummu Sulaim karena dia tidak mau masuk Islam. Sedangkan Ummu Sulaim dan anaknya masuk Islam. Ummu Sulaim berharap anaknya ini betul-betul menjadi muslim yang cerdas, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Harapannya itu terwujud sehingga salah satu ulama yang kita kenal dari kalangan sahabat adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing. Amlahain, 2 ekor kambing Nabi itu berwarna putih garam. Akronain, 2 ekor kambing Nabi itu bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir. Ketika Nabi menyembelih keduanya, beliau membaca tasmiyah, yaitu bismillah, dan bertakbir Allahu Akbar. Jadi bismillah Allahu Akbar. Wa yadau rijlahu ala sifahihima. Dan ketika akan menyembelihnya, Nabi meletakkan salah satu kakinya di bagian leher atau pangkal leher dari 2 ekor kambing itu dan kemudian menyembelihnya. Wa fi lafzin zabahuma biyadihi. Dan dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Nabi menyembelih kedua kambingnya itu dengan tangannya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Kita baca lebih dulu.
Wa fi lafzin saminain. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa kedua kambing Nabi itu gemuk-gemuk. Wali Abi Awana fi sahihi saminain bil muthallathati badal sin. Sedangkan dalam riwayat Abu Awana dalam kitab sahihnya disebutkan dua kambing Nabi itu saminain, dari pakai sin artinya gemuk, samin ya. Sekarang pakai sa. Kalau pakai sa itu artinya mahal. Tapi sebenarnya sama aja, karena yang gemuk itu biasanya mahal. Tapi kalau bapak ibu yang gemuk, perawatannya yang mahal. Nah, kalau kambing yang gemuk ya mahal harganya. Wa fi lafzin li Muslim wa yaqul bismillah wallahu akbar. Dalam sebuah redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saat menyembelih Nabi mengucapkan bismillah wallahu akbar. Jadi bacaan sebelum menyembelih hewan sembelihan, bismillah wallahu akbar. Walahu min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan berdasarkan hadis riwayat Muslim juga dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin aqran yataru bi sawadin wa yabruku bi sawadin wa yanzuru bi sawadin. Nabi memerintahkan untuk mencarikan kambing yang bertanduk, di mana bulu kaki-kakinya berwarna hitam, bagian perutnya berwarna hitam, dan bagian sekitar kedua matanya berwarna hitam. Ya, Nabi senang warna seperti itu. Tapi bukan berarti harus begini kurbannya. Kalau Bapak Ibu disuruh cari, dapat atau tidak? Kakinya hitam, bulu kaki maksudnya semua yang bulu kakinya yang 4 itu hitam. Kemudian bagian perutnya hitam. Kemudian lingkaran sekitar matanya hitam. Selebihnya putih. Bisa nyari ya? Nah, sulit ya. Tapi Ibunda Aisyah dapat. Wa utiya bihi ridwan yabihi. Maka diberikanlah kambing yang diinginkan oleh Rasulullah itu, kemudian dikurbankan. Tapi sebelum itu Nabi memerintahkan Ibunda Aisyah, waqala laha ya Aisyah harummil mudir. Wahai Aisyah, tolong tajamkan pisau. Tsumma qala ishadiha bihajarin. Kemudian Nabi memerintahkan Ibunda Aisyah untuk mengasahnya dengan batu. Maka Ibunda Aisyah melakukannya. Ini menunjukkan peran perempuan dalam ibadah kurban itu dibolehkan. Ibunda Aisyah saja sampai mengasahkan pisau yang akan digunakan Nabi untuk berkurban. Tsumma akhadzaha wa akhadzahu fa'ajjahu tsumma dhabahu. Kemudian Ibunda Aisyah mengambil pisau itu, kemudian mengasahnya. Kemudian setelah selesai diambil oleh Nabi dan dibaringkan kambingnya 1 ekor tadi. Kalau hadis sebelumnya 2 ekor. Kemudian Nabi menyembelihnya. Saat menyembelih itu Nabi mengatakan, "Tsumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma doa'i." Beliau mengucapkan bismillah, tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jadi kadang mengucapkan Allahu Akbar, kadang tidak mengucapkan Allahu Akbar, sehingga ulama berkesimpulan tidak wajib Allahu Akbarnya, tapi yang wajib bismillahnya. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad untuk 1 ekor kambing. Karena itu dibolehkan seseorang berkorban mengikutkan keluarganya. Ya Allah, terimalah ini korban saya misalnya dan keluarga saya. Nah, jadi 1 ekor kambing atau 1/7 sapi bisa untuk seseorang dan mengikutkan keluarganya. Ini hadis yang cukup panjang, kita langsung masuk pada penjelasannya. Apa
hadis bayanu masyru'iyatil udhiyah. Di dalam hadis terdapat pensyariatan berkorban. Wa qad ajma'al muslimun ala masyru'iyatiha liqaulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Kaum muslimin sepakat akan syariat berkorban ini berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah juga karena Tuhan. Karena keikhlasan itulah yang menyebabkan suatu amal diterima. Jadi ini ayat yang menjelaskan harus ikhlas dalam sholat dan berkorban dan ibadah yang lain sudah tentu. Di sini mewakili ibadah-ibadah yang lain tentang keikhlasan. Karena dalam hal sholat dan berkorban ini banyak upaya-upaya setan untuk membuat seseorang sholat karena orang lain, sholat karena tetangganya, sholat karena mertuanya, sholat karena simpulan dan seterusnya, sehingga dia riya dalam sholatnya. Sebagaimana penjelasan surat Al-Maun, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi riya dalam semua amal perbuatannya, riya juga dalam sholatnya. Orang-orang munafik selalu riya dalam sholatnya. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala yura'un nas. Begitu pula dengan korban. Korban ini jalan bagi setan untuk membuat seseorang tidak ikhlas, sehingga dia ketika membeli korban yang terbagus, yang termahal, selalu ingin diketahui dan seterusnya, sehingga mempengaruhi niatnya. Diketahui tidak masalah, ya, yang penting tetap menjaga keikhlasan di dalam hati. Qala Qatadah wa Atha wa Ikrimah wa ghairuhum al-murad sholatul id wa nahrul udhiyah. Menurut ulama yang bernama Qatadah, Atha dan Ikrimah, ini generasi tabi'in, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Wala syakka bi umumil ayat li kulli sholatin wa kulli darbin. Tapi tidak menutup kemungkinan makna atau umuman ayat bahwa yang dimaksud adalah seluruh bentuk sholat dan seluruh bentuk sembelihan. Seluruh bentuk sholat berarti sholat 5 waktu, sholat sunnah, sembelihan Idul Adha, sembelihan Aqiqah, semuanya harus karena Allah. Li rabbika. Annal muslim ma'murun bi an yukhlisahuma lillahi ta'ala. Orang muslim diperintahkan untuk mengikhlaskan sholat dan sembelihan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran pertama, bahwa ada syariat kurban dan kaum muslimin sepakat, tidak ada yang menyelisih kesepakatan itu, walaupun nanti berbeda dalam menilai hukumnya. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, mazhab Hanafi, dan mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi baik yang mampu maupun yang tidak mampu ya disunnah. Kalau menurut mazhab Hanafi hanya yang mampu aja yang disuruh berkorban. Dan itu banyak kita temukan, ada ibu-ibu pemulung berkorban, ada bapak tukang angkot berkorban, ya, karena memang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Yang kedua, istihbabu istihsanil udhiyah wastismaniha wa antakuna bi ahsanil alwah. Dianjurkan membaguskan hewan kurban dengan memilih yang gemuk dan berwarna bagus. Wa takuna min jinsil ghanam wa min naw'il dhukur minha, yaitu berupa kambing yang jantan. Walaupun bukan berarti sapi tidak boleh, onta tidak boleh, tidak, tapi ini hanya afdholiyah. Wa antakuna bayda aw bayaduha aktsar min sawariha, dan sebaiknya berwarna putih atau
tidak enak dua kali, sudah dikambing hitamkan dan nggak boleh berkorban. Jadi boleh kambing hitam ini kan afdoliyah saja karena Nabi memilih korbannya yang dominan putih tadi. Wa antakuna korna, dan sebaiknya yang bertanduk. Di anna dalika dalilul quwwah, karena kalau bertanduk itu menunjukkan keperkasaan hewan itu. Wa hadza wal afdal, ini yang lebih utama. Wa illa wa yujzi'u ma khalafa hadza. Kalaupun tidak seperti yang disebutkan tadi, ya tetap boleh dalam berkorban. Itu tadi keutamaan saja. Yang ketiga, wa minal alwan al-mustahsina fil adhahi an takuna qaimahu wa batnahu wa ma hawlahu wa ma hawla ainaihi aswad. Warna yang dianggap bagus dalam berkorban itu kaki-kakinya hitam, bagian perutnya hitam, dan sekitar kedua matanya hitam. Seperti yang diminta oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah. Wa batiyatuhu abyad wal abyad wa al-amlah alladhi launuhu syabihun bilaunil mil. Sedangkan sisanya selain kaki, selain bagian perut, dan selain lingkaran matanya itu berwarna putih, tapi putihnya di sini putih garam. Ya, sekarang garam sudah ada yang betul-betul putih. Maksudnya garam asli yang di laut itu warnanya kan agak putih keruh ya, putih keruh. Yang keempat, antakuna dzatu qadarin wa thamanin dhalim, dan sebaiknya hewan kurban itu besar dan mahal, gemuk dan mahal tadi. Di anna hadza dalilu nafasatiha wa husniha, karena kalau mahal itu berarti nilainya juga tinggi dan hewannya juga bagus. Dalam pepatah Jawa ada harga, ada rupa ya. Wa antakuna saminatun, dan sebaiknya gemuk. Di annahu aktsaru manfaatin wa istifadatin madiyatin wa ma'nawiyatin biha. Karena kalau hewan kurbannya gemuk lebih banyak manfaatnya. Baik manfaat secara materi, bisa banyak dibagikan kepada orang, atau secara maknawi. Ada hadis yang menunjukkan bahwa nanti bagian-bagian tubuh dari hewan kurban itu akan menjadi pahala bagi yang berkorban. Kemudian yang kelima, inna ikhtiyarul udhiyah karimatun wa thayyibatun wa min ta'zimi sya'airillah. Memilih hewan kurban yang bagus, yang gemuk, yang sehat tadi, itu adalah bagian dari mengagungkan syiarnya Allah. Jadi bukan menyembelihnya saja, tapi memilih bagaimana dapat yang warnanya bagus, bagaimana dapat yang gemuk, bagaimana dapat yang, karena tidak seragam harganya. Di satu pedagang mungkin mahal, di pedagang yang lain murah. Jadi berburu hewan kurban sehingga dapat yang bagus dengan harga yang pantas, dengan harga yang lebih murah, itu bagian dari syiarnya Allah. Nah, sebenarnya penjual hewan ternak juga harus belajar ini supaya dia memudahkan kaum muslimin, tidak memanfaatkan momentum hari raya untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Ya wajar seperti itu, tapi dia juga harus memudahkan kaum muslimin sehingga terjangkau untuk, karena tiap tahun dia akan seperti itu. Wa qala ta'ala wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang berusaha mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara syiar Allah itu adalah memilih hewan kurban, berkorban, sholat berjamaah, kemudian apalagi haji dan lain sebagainya. Siapa yang berupaya mengagungkan, maka dia sesungguhnya lahir dari ketakwaan hati. Jadi mengagungkan syiar Allah itu lebih utama daripada mengagungkan adat istiadat. Ya. Banyak orang ketika adat
Tapi yang lebih utama dari itu adalah kita tegakkan syiarnya Allah. Ada orang rela ikut di Sumbawa itu ada karapan kerbau, kalau di Madura karapan sapi. Kalau di Madura itu tempatnya tidak ada airnya, kalau di Sumbawa tempatnya di dalam sawah, area sawah yang ada airnya. Itu untuk membawa kerbau-kerbaunya harus sewa truk dan lain sebagainya. Dan mereka senang dengan syiar hobi seperti itu. Di Jawa juga di mana ada burung biasanya banyak orang datang. Ya. Tidak masalah, itu bagian dari kesenangan-kesenangan. Ya. Tapi lebih utama ketika syiar Allah itu kita tegakkan. Fahiyya min a'lami dinil Islam. Itu adalah pengajaran Islam. Qala Ibnu Abbas berkata, ta'zimuha istismanuha wastisana. Dalam hal berkorban, mengagungkan syiar korban itu adalah memilih yang gemuk, memilih yang bagus dari hewan kurban. Yang keenam, al-udhiyah min afdhalil a'mal as-shalihah. Berkorban merupakan amal soleh yang paling utama. Faqad rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin sahih min hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ada riwayat dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang sahih. Hadisnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ila Allah min hiraqati damin." Latihu biha nafsa. Tidak ada amal anak Adam pada hari nahar, hari ke-10 Zulhijjah, yang lebih disukai oleh Allah daripada meneteskan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Jadi pada hari ke-10 itu yang paling disukai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban. Maka senanglah dengan hal yang demikian. Jadi jadikan hati senang dengan ikut menyemarakan hari raya Idul Adha. Apakah kita berkorban atau tidak berkorban, kita semarakan syiar Allah. Karena itu jemaah jangan menjadwalkan rekreasi dulu ya, atau jangan keluar kota untuk tujuan yang tidak terlalu mendesak. Ikutlah baik sebagai panitia maupun tidak sebagai panitia. Lihat dan saksikan, ini adalah syiar agama kita, ini adalah syiar ibadah kita yang telah Allah tetapkan dan dilakukan oleh Rasul. Karena bisa jadi dengan berbagai macam aktivitas manusia sekarang ini tidak mengindahkan ibadah kurban. Pokoknya dia tahu nanti di rumah saya akan dibagikan daging gitu. Apalagi dia tidak dimasukkan sebagai panitia. Yang mungkin dia sungkan untuk datang dan seterusnya. Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi kita menyaksikan ini bagian dari syiar, mengagungkan syiar Allah. Walaupun kita bukan panitia dan tidak berkorban, ada baiknya kita ikut menyemarakan syiar agama Islam. Dhahaba katsirun minal fuqaha minhum al-Hanabila ila anna zabhal udhiyah afdal min as-shadaqah bi thamaniha. Para ulama fikih berpendapat, di antaranya mazhab Hambali, bahwa berkorban itu lebih utama daripada bersedekah dengan senilainya. Misalnya ada orang beli kambing 3.500.000. Ada orang lain dia datang ke suatu tempat di hari yang sama dengan hari raya kurban, dia bagi setiap orang 100.000 sampai 3.500.000. Maka yang lebih utama yang menyembelih hewan kurban, walaupun nilai pengeluaran uangnya sama. Ini kata ulama fikih. Wahtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Jadi momennya adalah momen berkorban. Nanti bersedekah di lain kesempatan. Kecuali nilai sedekah kita tidak senilai ini dan kita mampunya yang bersedekah segitu, karena ini 10 hari pertama Zulhijjah ingin sedekah 500
ya nggak apa-apa. Mungkin disedekahkan untuk membantu operasional, menyemarakkan penyembelihan. Karena setiap penyembelihan butuh operasional, butuh mungkin tel kalau panas, butuh mungkin apa itu namanya pisau-pisau, butuh tali untuk ikat, butuh apa lagi, resep ya, dan lain sebagainya. Jadi berkorban dengan bersedekah dengan nilai yang sama lebih utama berkorban. Yang ketujuh, wa yusra at-tasmiyah inda zabiha biqauli bismillah. Disyariatkan ketika menyembelih membaca tasmiyah atau basmalah, yaitu bismillah. Tidak diperpanjang dengan ar-Rahman ar-Rahim. Liqaulihi ta'ala fazkuru smallahi 'alaiha shawab. Dan sebutlah nama Allah dalam Al-Quran di atas binatang korban itu ketika akan dibaringkan atau disembelih. Wal masyru' inda dzabi al-iktisar ala bismillah. Yang disyariatkan ketika menyembelih memendekkan bismillah. Jadi tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah saja. Kenapa tidak menyebut ar-Rahman ar-Rahim? Wa dzikru sifatur rahmatillahi ta'ala la tunasib azab alladhi bihi al-qaswa wa iradatid dam. Menyebut sifat ar-Rahman ar-Rahim yang berasal dari kata rahmat itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan penyembelihan yang mengandung kekerasan dan perumpamaan darah. Jadi tidak masalah. Kenapa? Kan lebih lengkap, lebih baik bismillahirrahmanirrahim, bukan masalah lebih lengkap. Ini masalahnya perbuatannya adalah mengandung kekerasan, walaupun kekerasan yang dihalalkan. Ya. Jadi ada satu komunitas itu kalau menyembelih itu dikejar-kejar dulu binatangnya, disiksa-siksa dulu, ditombak, ya. Kemudian dipenggal kepalanya dengan cara yang kasar. Ada yang lain, komunitas lain nggak boleh menyembelih, ini makhluk Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Islam itu ada di tengah-tengah. Yang moderasi Islamnya dalam hal korban itu diperintahkan menyembelih karena sudah ditentukan oleh Allah untuk kepentingan manusia, tapi menyembelihnya harus dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik itu adalah membaca bismillah, tidak memakai ar-Rahman ar-Rahim. Wa qawlu bismillah inda dzabhi wajibun indal a'immati tsalatsa. Membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya wajib menurut tiga imam mazhab, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Karena Allah berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah 'alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kamu memakan apa-apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah, karena itu adalah perbuatan dosa. Jadi haram hukumnya sembelihan yang untuk dimakan oleh orang Islam apabila sembelihan itu tidak mengucapkan apa? Bismillah. Makanya tiga imam mazhab tadi mengatakan wajib itu bismillah. Wa mustahabun indal imam Asy-Syafi'i, dan sunnah menurut Imam Syafi'i. Jadi memang ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Tapi pengikut Imam Syafi'i mengatakan al-akhbar mutawatir fiha wa tafaqu ala mas'uliyati. Kata Imam Al-Ghazali, hadis-hadis tentang membaca bismillah itu banyak jalur periwayatannya. Dan ulama sepakat tentang disyariatkannya membaca bismillah. Kemudian yang ke-9, wa yusra ma'a bismillah yaqul inda dzabi Allahu akbar liqoulihi ta'ala kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Disyariatkan setelah bismillah untuk membaca Allahu akbar ketika menyembelih. Berdasarkan firman Allah, demikianlah kami tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk kalian. Jadi sudah ditundukkan. Bayangkan kalau semua kambing itu menolak untuk disembelih, lari, atau sapi lari, kerbau lari. Dan itu pernah ada kasus, tapi tidak semua hewan kurban. Allah sudah menundukkannya.
litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan Allah pada kalian, berupa bolehnya kalian menyembelih hewan kurban. Jadi disuruh bertakbir setelah membaca bismillah. Qala Ibnu Munzir thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul dzalik. Menurut Ibnu Munzir, Nabi tetap mengucapkan Allahu Akbar walaupun hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Wa ajma'al ulama ala anna takbir inda zabih mustahab wa laysa biwajib. Ulama berpendapat bahwa bertakbir atau membaca Allahu Akbar ketika menyembelih hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib tadi apa? Bismillah. Tapi namanya sunnah kan tetap dapat pahala, walaupun ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Kira-kira bagaimana dari dua itu? Tidak berdosa atau dapat pahala? Apalagi perbuatannya kan singkat saja. Bismillah, Allahu Akbar. Yang ke-10, yustahabu lil mudhahi an yatawalla dhabha udhiyati bi nafsihi in kana yuhsinu dzabh. Dianjurkan bagi pengorban untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya kalau dia ahli dalam melakukan hal tersebut. Jadi ini sifatnya anjuran. Lebih baik yang berkorban yang menyembelih. Berarti penting juga belajar ilmu jaga ya. Di anna dzabha ibadatun wa qurbatun ila Allah. Karena perbuatan menyembelih itu ibadahnya di situ, bukan nyerahkan uangnya ke takmir, ya itu juga ibadah. Tapi puncak ibadahnya itu meneteskan darah dari tangan kita sendiri, dan itu merupakan pendekatan diri kepada Allah. Jadi ritual menyembelihnya itulah yang disebut dengan berkorban. Tapi umumnya kita menyerahkan ke masjid, menyerahkan ke lembaga, menyerahkan. Jarang ada yang menyembelih sendiri di rumah terus nanti dibagi-bagi. Lebih banyak kita bersama-sama ya. Qala fil ikna wa in dzabha bi yadihi kana afdal bila nizam. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan kalau pengorban itu menyembelih sendiri dengan tangannya itu lebih utama, tidak ada perbedaan pendapat. Semua menganggap utama menyembelih sendiri. Ada yang berkorban dan hari ini jadi jaga atau punya ilmu menyembelih. Kalau kambing mungkin agak mudah ya. Wa fi dzalika iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi nahara bi yadihi 63 budna bin hadi. Karena menyembelih sendiri itu ada unsur mengikuti Nabi yang menyembelih hewan kurbannya sendiri atau hewan hadiyunya. Nabi pernah memberikan hadiah semacam korban, tapi karena menunaikan ibadah haji itu 63 onta beliau sembelih sendiri. Selebihnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Aslinya 100. 63 dari 100 itu Nabi yang menyembelih sendiri. 63 onta itu. Tapi memang onta nggak perlu dibaringkan. Waqad ajma'ul ulama ala anna zawal budai aw al-muhdi udhiyatahu aw hadiyah yadi mustahab wa laysa biwajib. Ulama telah sepakat bahwa menyembelih sendiri hewan kurbannya bagi pengorban itu lebih sunnah, tidak wajib. Wa in lam yatawalla zabahu bi yadi wal afdal an yahdura inda zabihi lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah uhduri udhiyataki yuqbalu laki bi awwali qatratin min dami. Kalau tidak memungkinkan untuk menyembelih sendiri, maka yang lebih utama menghadiri ketika hewan kurbannya disembelih. Jadi takbir yang menerima titipan hewan kurban, undang lagi yang berkorban itu pada hari H untuk menyaksikan. Dan sedikit menggeser jamaah yang lain, memberikan prioritas kepada pemilik kurban. Makanya hewan kurban harus dilabeli. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kambing fakulan, kambing bukulan, dan seterusnya. Harus ada labelnya. Nah, ketika nanti giliran sapi kelompok A misalnya, ya siapa yang berkorban dari 7 orang itu dipersilahkan menyaksikan. Ya,
Fatimah yang pada tahun itu berkorban, hadirilah hewan kurbanmu ketika disembelih, maka tetesan darah pertama yang jatuh ke bumi itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi menetesnya darah itu bersamaan dengan terhapusnya dosa. Jadi syiarnya ada di situ. Karena itu tadi saya mengatakan sebaiknya tidak menjadwal rekreasi dulu. Nah, nanti hari berikutnya kalau mau rekreasi. Kemudian hadis lain mengatakan, oh dulu idza dabahtum. Nabi menyampaikan pesan kepada sahabat, hadirilah oleh kalian apabila kalian menyembelih. Ini menunjukkan baik yang berkorban maupun tidak berkorban hadir. Wa innahu yughfar lakum inda awwali qatratin min damiyah. Karena tetesan darah pertama yang menetes, sejak tetesan darah pertama itu sudah dapat ampunan dari Allah bagi yang berkorban khususnya. Jadi sebaiknya kita tidak banyak waktu, mungkin ada tanya jawab aja sebelum ini masih panjang soalnya. Jadi saya dipesan kalau bisa ada tanya jawab sebelum suruh, ya, monggo. Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan. Baik menyangkut korbannya ya, monggo. Aku terkait dengan sunnahnya, sunnah korban, ada sunnah, ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk kategori sunnah itu ya kualitas atau nilai sunnahnya itu apakah setara dengan misalnya kita melakukan sunnah sebelum sholat atau sunnah yang lain begitu, sehingga posisinya apakah itu kalau kita akan sunnah sholat itu kan bisa kita tinggalkan begitu. Sementara kalau sunnah ini apakah sunnah yang selevel apa? Yang kedua, kalau dari riwayat tadi disampaikan beberapa kali disebutkan sunnah itu mengenai ciri-ciri fisik dari hewan kurban, entah itu warna kulit, kemudian tingkat kegemukan dan lain gitu ya. Nah, terkait itu secara umum kita tidak bisa melakukan itu karena tidak seperti yang kita peroleh seperti itu ya. Jadi warna kadang tidak sesuai, kemudian juga memiliki variasi. Nah, kemudian kita seolah ya sunahnya Rasul begitu, tapi kita tinggalkan. Kemudian kedua tadi disebutkan juga bahwa Rasulullah meminta untuk Aisyah untuk mengasah parang gitu ya. Artinya dari sini bisa dikatakan bahwa Rasulullah sendiri yang melakukan penyembelihan gitu ya. Sementara kita saat ini sering yang kita lakukan adalah lewat jagal. Nah, itu juga kita tidak melakukan sunnah lagi. Nah, untuk seperti itu apakah berarti ada penguatan yang lain dalam kesepakatan ulama bahwa boleh diwakilkan dengan jagal gitu ya, sehingga kita bisa melakukan kurban tanpa kita sendiri yang melakukannya, karena tadi harusnya meneteskan darah dari diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan kadang ada teman-teman yang berkorban itu misalnya di beberapa tempat, sehingga kita tidak bisa menghadiri pada saat yang sama di tempat yang berbeda. Nah, apakah itu juga benar seperti itu? Ada penguatannya secara kesepakatan ulama. Kemudian yang keempat, sejarah kita melihat bahwa Rasulullah melakukan kurban dengan kambing gitu. Nah, saat ini saya belum memahami bagaimana sih historinya kok bisa kemudian ada sapi gitu ya. Sedangkan waktu itu kayaknya jarang disebut Nabi berkorban sapi gitu ya. Terus kemudian sapi bisa mewakili 7 keluarga gitu seperti itu. Nah, mohon penjelasan. Ya. Yang pertama ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diteruskan, dilakukan. Misalnya qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu
muakkadah semua. Ada yang ghairu muakkadah, misalnya sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, itu ghairu muakkadah. Tidak terlalu dianjurkan, sekali-sekali dikerjakan, sekali-kali ditinggalkan. Tapi yang muakkadah tadi sebaiknya dirutinkan. Nah, hukum berkorban menurut mayoritas. Tadi kan ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tapi pensyariatannya sepakat bahwa ada syariat korban. Cuman beda dalam menentukan hukum berdasarkan hadis-hadis yang ada. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, itu mazhab Hanafi. Tapi ulama yang lain atau mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang terus-menerus dilakukan. Dan Nabi setiap hari raya korban selalu berkorban. Nyambung ke yang 4 ya. Kenapa ada sapi, kenapa ada unta? Ya hadis-hadis Nabi membolehkan, walaupun perbuatan Nabi dengan berkorban. Dan Nabi menentukan untuk sapi itu boleh urunan 7 orang, untuk unta dalam satu hadis 7 orang, dalam hadis yang lain 10 orang. Jadi semua itu dilakukan karena ada hadisnya. Walaupun Nabi disebutkan dalam kitab tadi berkorban dengan kambing, ya. Tapi Nabi pernah berkorban saat haji dengan onta, ya. Artinya itu semua bisa dilakukan. Kemudian ketika kita mewakilkan kepada jagal, memang kalau kita menyembelih sendiri itu utama, bukan suatu yang wajib, ya. Itu keutamaan saja, supaya kita menegakkan syiar Allah tadi, supaya orang tidak cenderung ini uang saya sudah saya transfer, kalian sembelih, nanti kalian bagikan daging-dagingnya. Nah, kesannya itu tidak seperti itu berkorban. Berkorban itu ya kita ikut nimbrung juga, ikut berpartisipasi dalam distribusi mungkin dan lain sebagainya, sehingga kita menyemarakkan suasana hari raya itu dengan amaliyah penyembelihan tadi. Jadi boleh diwakilkan dan tidak mengapa diwakilkan kalau memang tidak ahli dalam menyembelih. Tadi sifatnya afdholiyah, sesuatu yang lebih utama, yang nilainya lebih tinggi ketika kita menyembelih sendiri. Kemudian yang ketiga tadi, korban di sana-sana ya, di mana-mana ya. Kemudian tidak menyaksikan, nggak apa-apa, karena tidak memungkinkan untuk menyaksikan, dapat nilai pahala berkorbannya. Tapi kalau berkorban di tempat yang dekat, memungkinkan menyaksikan, walaupun kita bukan ahli menyembelih, ya sebaiknya, walaupun itu juga sunnah untuk menyaksikan, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Bayangkan kalau berkorban itu wajib menyembelih sendiri, kira-kira banyak nggak yang mau berkorban? Disinilah ada keutamaan, ya, terutama ketika menyembelih sendiri. Tapi ketika tidak mampu bukan berarti tidak boleh berkorban, karena hanya afdholiyah, lebih utama saja daripada diwakilkan kepada orang. Saya kira. Baik, ada lagi? Ibu-ibu, cukup? Siap dikorbankan? Siap dikorbankan. Siapa korban? Baik, silakan Pak. Saya lanjutkan yang Yeah. Pak Sukma tentang mana lebih utama Ustaz. Misalkan berkorban itu lebih dari satu, tapi bukan seekor kambing, tapi ikut sapi gabungan. Misalnya ikut di tempat yang lain 1/7 bagian dari ya. Ikut di tempat yang satu lagi 1/7. Apakah itu sama saja, misalnya mengambil 2 bagian di satu tempat Dengan 2 ekor kambing? dengan enggak, tetap ikut gabung sapi gitu Ustaz. Tidak seekor kambing, tetapi satunya itu 1/7 di tempat yang lain, 1/7 di tempat yang lain, atau masuk di satu tempat saja dengan mengambil 2 bagian. Ya. Begini Bapak Ibu, kita harus yakin rahmat Allah itu amat sangat luas, apalagi kita melakukan ketaatan kepadanya. Maka ketika dengan kambing sunnah,
dengan sapi dianjurkan, dengan unta juga. Ya kita ambil semuanya pada kesempatan yang berbeda. Mungkin tahun ini saya akan seperti sapi, mungkin tahun depan saya akan seekor kambing, mungkin tahun berikutnya unta tidak mungkin ya karena jarang dan mungkin juga langka pada unta. Ya itu dilakukan dalam periode yang berbeda. Sehingga semua sunnah yang pernah Nabi lakukan atau Nabi anjurkan, Nabi perintahkan pada sahabat pernah kita lakukan. Nah itu kita melihat itu semua adalah keluasan rahmat Allah dalam hal memilih tadi. Ya, dalam hal memilih tadi kita yakin apapun yang kita pilih rahmat Allah luas untuk yang melakukan ketaatan kepada-Nya. Boleh, misalnya seperti sapi di sini, seperti sapi di sana boleh. Tahun depannya mungkin mau 2 ekor kambing langsung boleh. Ya masalahnya yang jadi alasan saya nggak suka kambing, akhirnya tidak berkorban dengan kambing. Atau alasannya lebih banyak dagingnya sapi sehingga banyak bisa didistribusikan. Yaitu alasan-alasan yang sifatnya taktis saja. Tapi untuk pandangan sunnahnya, kalau bisa bervariasi. Pernah tahun ini dengan kambing, pernah tahun lain dengan sepertujuh sapi. Saya kira. Ada lagi? Cukup? Sudah masuk surga ya? Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang berkah, sehingga kita bisa berkorban, dan mudah-mudahan aktivitas berkorban yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Islam nanti berjalan dengan lancar, dengan aman, tidak ada insiden-insiden yang membahayakan, dan semuanya dilakukan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.